Ada getaran khusus yang sedang mengelilingi para Sagittarius di penghujung tahun ini. Rasanya semesta sedang menyiapkan satu paket kejutan yang dibungkus dengan tirai misteri, di mana di dalamnya berisi potongan-potongan takdir yang mungkin baru akan kamu pahami dalam waktu dekat. Dari peluang tak terduga, pencapaian yang membuatmu haru, hingga momen-momen yang mampu mengubah arah hidupmu, semua seakan berbaris menuju satu titik, sebuah penghujung tahun yang tak akan kamu lupakan. Ingin tahu kado spesial apa yang sedang disiapkan alam semesta untukmu? Simaklah dengan saksama, karena getaran ini kuat, dan mungkin saja resonan. Perlu diingat, apapun yang akan disampaikan berikut ini adalah interpretasi dari energi kolektif yang tertangkap. Ramalan bukanlah sebuah kepastian, melainkan sebuah kemungkinan yang bisa terjadi, bisa pula tidak sama sekali. Gunakanlah hanya sebagai bahan perenungan dan hiburan. Jangan jadikan sebagai satu-satunya acuan untuk mengambil keputusan penting dalam hidupmu. Kebijaksanaan dan perasaanmu sendiri tetaplah pemandu terbaik. Dan berbicara tentang perasaan, energi pertama yang begitu kuat terasa di penghujung tahun ini datang dari ranah yang paling personal, energi asmara. Sepertinya, cinta punya cerita istimewa untuk diceritakan padamu. 1. Sambut keberuntungan dan peluang baru. Di penghujung tahun ini, semesta seolah-olah sedang merancang sebuah sinergi khusus yang membawa getaran keberuntungan ke dalam hidupmu. Kado ini mungkin hadir dengan berbagai wajah, sebuah proyek baru yang menarik di tempat kerja, sebuah ide bisnis yang tiba-tiba terasa sangat jelas, atau sebuah pertemuan tak terduga yang membuka jaringan baru. Ini bukanlah kebetulan kecil, melainkan sebuah undangan resmi dari takdir untukmu melangkah ke fase yang lebih luas. Rasanya seperti semua usaha dan doa yang telah kamu panjatkan selama ini akhirnya menemukan salurannya, menciptakan momentum yang tepat untuk memulai sesuatu yang berarti. Ambil waktu sejenak untuk merenung, karena peluang ini memiliki resonansi yang dalam. Ia bisa menjadi batu pertama fondasi untuk impian yang selama ini kamu simpan di dalam hati. Keberuntungan yang datang ini sifatnya konstruktif dan membangun. Ia tidak hanya menjanjikan keuntungan sesaat, tetapi berpotensi menjadi jalan setapak menuju transformasi jangka panjang. Bayangkan jika kamu memutuskan untuk mengambil kursus baru, memulai kolaborasi, atau pindah ke ranah yang berbeda. Keputusan yang kamu buat di akhir tahun ini bisa saja menjadi titik balik yang menentukan arah hidupmu 5 atau 10 tahun ke depan. Semesta sedang memberikanmu modal awal, baik itu berupa wawasan, koneksi, atau kesempatan fisik, untuk membangun sesuatu yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menyambutnya bukan dengan keraguan, tetapi dengan keberanian untuk bereksplorasi dan belajar hal-hal baru. Namun, ingatlah bahwa kunci untuk membuka kado istimewa ini sepenuhnya berada di tanganmu. Semesta boleh membuka pintu, tetapi kamu yang harus berani melangkah masuk. Energi penghujung tahun ini mendukung inisiatif dan tindakan yang penuh kesadaran. Jadi, perhatikan baik-baik setiap tanda, dengarkan intuisi yang berbicara, dan jangan ragu untuk mengatakan, ya, pada tawaran yang selaras dengan nilai-nilai dan cita-citamu. Keberuntungan terbesar sebenarnya adalah kesiapanmu sendiri, pikiran yang terbuka dan hati yang berani, untuk menerima aliran energi positif yang ingin memberimu kemajuan dan kepenuhan. 2. Pencapaian yang membanggakan adalah hadiah terbaik. Kado terindah seringkali bukanlah yang dibungkus kertas berkilau, melainkan yang lahir dari keringat dan ketekunanmu sendiri. Di akhir tahun ini, kamu diajak untuk melihat ke belakang sejenak dan merayakan setiap pencapaian, besar maupun kecil, yang telah kamu raih. Mungkin itu adalah target finansial yang akhirnya tercapai setelah disiplin menabung sepanjang tahun, promosi jabatan yang diperjuangkan dengan kerja keras, atau sekadar menyelesaikan sebuah tantangan pribadi yang dulu terasa mustahil. Pencapaian ini adalah bukti nyata dari konsistensi dan kekuatan batin yang kamu miliki. Rasakanlah kebanggaan yang sehat dan mendalam. Biarkan dirimu menikmati rasa puas yang menjadi hakmu setelah berjuang. Pencapaian ini juga berfungsi sebagai fondasi kokoh untuk melangkah ke tahun yang baru. Ia bukan sekadar garis finish, melainkan sebuah platform baru yang memberimu kepercayaan diri dan sumber daya untuk bermimpi lebih tinggi. Hasil dari jerih payahmu itu, baik berupa tabungan, pengakuan, atau keterampilan baru,
adalah modal berharga yang bisa kamu investasikan untuk bab selanjutnya dalam hidup. Ia mengajarkanmu bahwa kamu adalah kapten bagi kapalmu sendiri, mampu mengarungi lautan tantangan dan mencapai tujuan yang kamu tetapkan. Pelajaran dan kekuatan yang kamu peroleh dari proses ini adalah bagian tak terpisahkan dari kado tersebut, bahkan mungkin lebih berharga dari hasil akhirnya. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan apa yang telah kamu capai. Dalam dunia yang sering membandingkan, hadiah terbesar adalah pengakuan terhadap perjalanan unikmu sendiri. Rayakanlah dengan cara yang bermakna bagimu, baik itu dengan refleksi syukur, berbagi kebahagiaan dengan orang terdekat, atau sekadar mengakui pada diri sendiri, aku telah melakukan yang terbaik. Kebanggaan ini akan menjadi cahaya yang menerangi langkahmu di masa depan, mengingatkanmu bahwa kamu memiliki segala yang diperlukan untuk mencipta, berjuang, dan menang. Akhir tahun ini adalah waktumu untuk berdiri tegak dan tersenyum, mengetahui bahwa kamu adalah pembuat keajaiban dalam hidupmu sendiri. 3. Keajaiban dalam hubungan dan pertemuan yang dinanti. Bagi sebagian dari kamu, kado teristimewa di penghujung tahun ini berwujud sentuhan kehangatan hubungan yang semakin mendalam. Rasanya seperti semesta memahami kerinduan dan upaya yang telah kamu curahkan untuk merawat ikatan dengan orang-orang terkasih. Energi akhir tahun ini membawa getaran rekonsiliasi, penguatan, dan kejujuran emosional. Bisa jadi ini terwujud dalam bentuk percakapan hati ke hati yang meluruhkan kesalahpahaman lama, atau dalam bentuk komitmen baru yang lebih matang dari pasanganmu. Bagi yang menjalani hubungan jarak jauh, momen ini sangat spesial. Pertemuan yang telah lama dinanti-nantikan akhirnya tiba, bagai hadiah yang dibungkus dengan sabar oleh waktu. Pertemuan itu bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah perayaan cinta yang mengisi setiap detik perpisahan dengan makna baru dan janji untuk masa depan. Kado istimewa ini juga bisa berupa kehadiran seseorang yang kembali, membawa serta pengertian dan kedewasaan yang baru. Mungkin seseorang dari masa lalu yang pergi dengan pelajaran, kini kembali dengan niat yang lebih jelas dan hati yang telah berbenah. Atau, bisa juga kehadiran sosok baru yang tiba-tiba merasa seperti sudah dikenal lama, membawa kecocokan dan kemudahan yang mengejutkan. Semesta seolah berkata, inilah waktunya untuk menyambut keutuhan dalam hubungan. Momen ini mengajarkan bahwa cinta dan persahabatan sejati seringkali diuji oleh jarak, waktu, dan kesulitan, justru untuk membuktikan ketahanan dan nilai sebenarnya. Apapun bentuk kehadiran itu, ia datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu layak mendapatkan kedalaman dan stabilitas dalam hubungan. Oleh karena itu, jadilah penerima yang terbuka dan penuh syukur. Biarkan keajaiban hubungan ini menyentuh hidupmu tanpa prasangka berlebihan. Komunikasi akan mengalir lebih lancar, pengampunan akan terasa lebih ringan, dan kebahagiaan bersama akan terasa lebih nyata. Nikmati setiap momen kebersamaan itu dengan penuh kesadaran, karena inilah inti dari kado hubungan yang diberikan semesta kepadamu, sebuah pengalaman untuk merasa dipahami, dihargai, dan tidak sendirian. Akhir tahun ini menjadi saksi betapa ikatan yang tulus dan diperjuangkan akan menemukan momentumnya untuk bersemi lebih indah, menciptakan kenangan manis yang akan menjadi fondasi kokoh untuk tahun-tahun mendatang. 4. Transformasi diri menuju versi yang lebih bahagia. Kado paling personal dan mungkin paling mendalam dari semesta di akhir tahun ini adalah undangan untuk bertransformasi. Ini adalah hadiah yang diberikan langsung ke dalam jiwamu, sebuah pencerahan, pelepasan, atau pergeseran pola pikir yang membebaskan. Kamu mungkin tiba-tiba menyadari kekuatan yang selama ini tertidur dalam dirimu, atau menemukan keberanian untuk melepaskan beban emosional yang sudah lama kamu pikul. Transformasi ini bisa terasa seperti angin segar yang membersihkan debu-debu keraguan dan kepenatan dari pikiranmu. Semesta sedang memberimu ruang dan kejelasan untuk melihat dirimu sendiri dengan mata yang lebih lembut dan penuh penerimaan, mengakui bahwa pertumbuhanmu selama ini adalah proses yang layak diapresiasi. Proses transformasi ini seringkali dimulai dari dalam, dengan mengenali dan melepaskan narasi lama yang membatasi. Mungkin kamu akhirnya bisa memaafkan dirimu sendiri untuk kesalahan masa lalu, atau mengubah sudut pandang terhadap sebuah pengalaman pahit menjadi sebuah pelajaran berharga. Kado ini adalah kebijaksanaan yang muncul dari pengalaman hidupmu sendiri, yang kini matang untuk dipetik.
Kamu diajak untuk meninggalkan versi dirimu yang terlalu keras pada diri sendiri, yang penuh keraguan, atau yang terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Sebagai gantinya, kamu mulai merangkul identitas yang lebih autentik, lebih ringan, dan lebih berdamai dengan alur hidup. Hasil akhir dari transformasi ini adalah kebahagiaan yang bersumber dari dalam, yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan luar. Inilah kado sejati, sebuah ketenangan batin, kepercayaan diri yang baru, dan rasa syukur yang mendalam atas perjalanan hidupmu sendiri. Kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan bukan lagi tentang mengejar suatu pencapaian di luar, tetapi tentang merasa utuh dan cukup di dalam. Akhir tahun ini menjadi titik tolak untuk memasuki fase baru dengan identitas yang diperbarui dan hati yang lebih lapang. Semesta memberimu hadiah terbesar, kunci untuk menjadi arsitek bagi kedamaian dan kebahagiaanmu sendiri. Sebuah anugerah yang akan terus kamu bawa sepanjang waktu. 5. Percayalah pada proses dan tuntunan ilahi. Kado terakhir, dan mungkin yang paling mendasar, adalah ketenangan batin yang lahir dari penyerahan diri yang penuh kesadaran. Di balik semua peluang, pencapaian, keajaiban hubungan, dan transformasi diri, semesta mengajakmu untuk memahami bahwa ada irama dan kebijaksanaan yang lebih besar yang sedang bekerja. Akhir tahun ini menjadi momen refleksi yang dalam untuk melihat kembali jejak langkahmu, menyadari bahwa tidak satu pun peristiwa, baik yang terasa menyenangkan maupun yang terasa berat, hadir tanpa makna. Percaya pada proses adalah tentang mengakui bahwa kamu telah melakukan bagianmu dengan segenap usaha, doa, dan niat tulus. Dan sekarang adalah waktunya untuk membiarkan alam semesta menyusun puzzle kehidupanmu dengan caranya yang kadang tak terduga. Kepercayaan ini bukan sikap pasif, melainkan sebuah kekuatan aktif yang membebaskanmu dari kecemasan akan kendali yang sebenarnya ilusif, dan membuka ruang untuk kejutan-kejutan baik yang telah dirancang untukmu. Kehidupan seringkali hadir dengan serangkaian peristiwa yang tampak acak atau bahkan bertolak belakang dengan harapan kita. Pada titik inilah, penyerahan diri kepada tuntunan ilahi menjadi jangkar yang menenangkan. Hal ini berarti melepaskan keterikatan pada hasil yang kita bayangkan secara spesifik, sambil tetap memegang teguh keyakinan bahwa apapun akhirnya yang terwujud, semuanya mengandung kebaikan dan pelajaran yang diperlukan untuk evolusi jiwa kita. Kado istimewa di penghujung tahun ini adalah kedamaian pikiran yang muncul ketika kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama sungai kehidupan. Percaya bahwa sungai itu mengetahui jalannya menuju lautan. Sikap ini mengubah kecemasan menjadi antisipasi yang penuh harap, dan mengubah kebingungan menjadi ketenangan untuk menunggu dengan mata dan hati yang terbuka. Oleh karena itu, di tengah segala keriuhan dan harapan akan kejutan besar, semesta pada akhirnya memberikanmu kado terbesar, kebebasan sejati. Kebebasan dari beban untuk mengatur segalanya sendiri. Kebebasan untuk memaafkan diri atas apa yang tidak berjalan sesuai rencana, dan kebebasan untuk bersyukur dengan tulus atas apa yang telah hadir. Ketika kamu bisa duduk dengan tenang, menarik napas dalam-dalam, dan melepaskan segalanya dengan kepercayaan penuh, disitulah kamu sepenuhnya terbuka untuk menerima semua berkat yang telah menunggumu. Akhir tahun ini adalah pengingat lembut bahwa setelah semua usaha dikerahkan, saatnya adalah untuk berserah, percaya, dan tersenyum. Karena senyuman itulah yang menjadi tanda penerimaanmu atas rencana indah yang lebih besar, yang sedang terbentang perlahan-lahan di hadapanmu, menuntunmu menuju tahun baru dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih ringan. Ingatlah, hidup bukanlah tentang menunggu ramalan menjadi kenyataan, melainkan tentang keberanian untuk menciptakan ketanyaanmu sendiri dengan setiap langkah yang diambil. Setiap peluang yang datang, setiap pencapaian yang diraih, dan setiap keajaiban dalam hubungan adalah bahan mentah yang Tuhan berikan. Tugasmulah untuk mengukirnya dengan ketekunan, kejujuran, dan rasa syukur yang mendalam. Tak peduli apa yang telah diramalkan, masa depan tetaplah kanvas putih yang siap kau warnai dengan tindakan, niat, dan doa-doa terbaikmu hari ini. Percayalah pada proses hidup, berjalanlah dengan iman, dan tetaplah menjadi manusia yang tak pernah berhenti belajar dan tumbuh. Jika getaran dalam pembacaan ini beresonansi dengan hatimu atau memberikan secercah pencerahan,
Jangan lupa untuk membagikan energi positif itu dengan meninggalkan tanda suka, like, dan ceritakan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Bagian mana yang paling menyentuhmu? Bagi kamu yang baru berkunjung ke channel ini dan merasa terhubung, mari bergabung dengan mengklik tombol subscribe. Dengan berlangganan, kamu tidak hanya akan mendapatkan notifikasi untuk ramalan energi terbaru, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung untuk tumbuh dan bersinar bersama. Terima kasih telah menyimak dengan hati. Sampai jumpa di pembahasan